overcharge. Kembali lagi dengan channel Imam Wahyudi Santoso, channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Jadi saya kalau tips teman-teman ada yang tidak cocok di mobilnya seperti Toyota atau Suzuki lainnya, mohon maaf. Yang saya ketahui hanya model mobil Honda. Jadi saya membagikan konten ini khusus untuk mobil Honda. Ya teman-teman, mohon maaf kalau ada yang dalam konten ini katanya menjerumuskan atau gimana. Sekali lagi buat mobil Honda, bukan Toyota, bukan lain-lainnya. Oke, mohon maaf karena ada komen-komen yang agak sedikit ting gitu. Oke, balik lagi ke Honda. Ini Honda Fit. Ini mungkin kurang 2 konten lagi mobilnya akan selesai, akan tamat untuk kontennya, akan kami serahkan kepada pelanggan. Mobil ini datang dengan kondisi overheat seperti yang sebelumnya, konten-konten sebelumnya, dan juga akinya tekor waktu kami parkir nunggu datang spare part. Waktu kami tes jalan ke luar kota, ke Tol Pandaan, tes jalan kecepatan tinggi, kami lihat data scanner menunjukkan pengisiannya 15 volt. 15 volt itu dikategorikan adalah overcharge atau kelebihan daya isi dari dinamo ampere atau alternator ya. Ada masalah aki cepat core itu, yang satu dari overcharge, satu dari alternator yang overcharge atau kelebihan pengisian, yang kedua adalah undercharge. Tetap masalah dari alternator adalah undercharge adalah pengisiannya kurang. Ya, kalau overcharge rata-rata di atas 15 volt. 15,1, 15,5 itu masalah overcharge atau kelebihan pengisian baterai. Kalau undercharge itu enggak sampai 13 volt, 12 volt, berapa gitu. Kecuali digarisbawahi mobil-mobil dengan teknologi baru, dan kalau di Honda itu di grade yang atas, mobil di atas 2012 seperti CR-V RM3 atau generasi keempat, Civic FB, terus Accord Odyssey itu kalau tidak salah, dia selama pengisian mesin nyala beban penuh dia tetap 12 volt. Itu ada teknologi yang namanya EMS atau Energy Management System ya. Jadi dia untuk mengoptimalkan sistem pengapian. Garis besarnya seperti itulah, untuk mengoptimalkan sistem pengapian. Ya, sistem pengisian baterai. Terus kalau seperti itu ada beberapa tukang aki yang menyarankan, saya pernah juga dapat keluhan pengisiannya masalah mas dari alternatornya. Waktu itu mobilnya CR-V RM3 atau CR-V generasi keempat. Kalau saya tes ternyata 12 volt, aman karena ada teknologi EMS tadi. Itu biasanya ada seperti macam kotaan modul gitu, kayak apa ya, kayak IC atau gimana, modul kecil di sekitaran kabel terminal aki ya. Itu tadi bahasan kalau dari masalah aki yang sering tekor, dari masalah alternator. Yang kedua adalah dari bocor arus. Bocor arus disebabkan bisa karena ada kabel-kabel yang masalah, ada karena biasanya bohlam yang masalah, bola lampu bermasalah, itu pernah terjadi. Switch saklar, lampu tengah, lampu cabin itu bisa pengaruh. Bisa juga untuk jenis-jenis mobilio yang sering terjadi adalah dari masalah tipnya atau head unit. Itu sering sekali dia mobilio yang generasi awal itu masalah aki tekor, aki sering tekor dikarenakan dari tipnya bermasalah yang menyedot aki waktu mobil mesin mati dan standby. Jadi kalau mobil mati kan tidak ada pengisian dari aki ya. Ini harusnya tersedot ke tip untuk mobilio yang jenis baru. Kalau mobil-mobil selain itu saya pernah nemui Jazz GD3 ini ada masalah karena kabel atau masalah dari variasi lampu waktu itu, lampu HID kalau nggak salah. Nah itu kalau masalah bocor arus itu agak lama teman-teman meriksanya, sekitar ya ngetesnya satu persatu, dilepas soket ini, dibiarin 2 hari,
Kalau sembuh lepas soket ini seperti itu metodenya. Ya, untuk masalah perbaikan mobil ini, mobil yang overcharge ini, masalah alternator ini, yang pasti adalah IC-nya. Kemarin yang diganti di tukang dinamo adalah ini IC sama ini namanya apa nih, kurang tahu aku. Ini diganti sekalian. Mungkin pertimbangan tukang dinamonya kan bengkel itu punya apa ya, punya trauma sendiri-sendiri. Kalau diganti ini aja kurang maksimal, akhirnya diganti seperti ini. Sama, hanya semua bengkel punya trauma sendiri-sendiri lah. Jadi untuk meningkatkan kualitas akan dilakukan standarisasi sendiri-sendiri untuk bengkel dinamo yang langganan saya ini. Kalau ada masalah di alternator itu gantinya seperti ini. Ini untuk mobil Honda Fit ini yang diganti ini. Biaya perbaikannya sekitar 600 sampai 800 ribu. Kalau 600 sekian itu biasanya cuma IC2 ini. Kalau sampai 800 itu sama ganti bearingnya. Ini untuk Honda Fit ya. Ini untuk Honda City GD8 yang pernah kami perbaiki. Ini habisnya 800 ribu kalau nggak salah, sama bearingnya diganti. Ya. Ini IC Honda City GD8 ADSI. Terus kemarin kami pernah ada pelanggan yang mempercayakan kami untuk perbaikan alternator mobil R3. Maaf, ini cuman sharing aja, bukan tips ya. Kalau tips itu mobil Honda, kalau sharing yang saya pernah tangani ya akan saya sharingkan teman-teman. Itu juga masalah di IC, bukan ini ya. IC R3 2007 waktu itu. Indikatornya tidak nyala, cuma di scan ada masalah di sistem pengisian yang tidak maksimal. Kami cek arus continuous dari kabel-kabel dan sensor aman, tidak ada masalah. Ternyata dari IC alternator. Kami bawa ke tukang dinamo di Sidoarjo, tidak ngatasi barang, tidak punya. Kami bawa ke langganan yang di Surabaya, IC-nya juga tidak punya untuk R3 ya 2007. Akhirnya kami beli spare part ke Kedung Doro, Surabaya, dan harus gantinya EC. Cuman itu waktu itu tidak kami record karena kami fokus konten ini di mobil Honda. Akhirnya ganti alternator EC dengan harga 2.300.000 kalau tidak salah. Untuk alternator mobil R3. Ya, jadi memang kalau ya mungkin teman-teman yang pernah punya Suzuki atau bengkel-bengkel, teman-teman mekanik semua yang lihat channel ini yang pernah nangani Suzuki mungkin lebih pengalaman di Suzuki, mungkin sudah sering mengalami masalah alternator di Suzuki R3. Karena waktu itu saya sharing ke teman-teman Suzuki dealer itu juga katanya informasinya sangat banyak sekali masalah di alternator Suzuki R3 ya. Oke, sementara itu aja. Mungkin kalau teman-teman punya kendaraan tahun-tahun lama, terutama di atas 5 tahun, 10 tahun ke atas, dinamo ampere harus diperhatikan. Biasanya tanda-tandanya kalau teman-teman tidak punya alat avometer, di speedometer akan menunjukkan tanda indikator akinya yang kedip-kedip. Bentar. Indikator ini, aki ini akan bleb-bleb kedip-kedip itu tandanya, biasanya itu menunjukkan dia undercharge atau overcharge ya, yang tanda aki tadi itu ya. Tapi mobil ini tidak menunjukkan tanda itu, cuman kami patokannya dari data scanner kami waktu kami tes jalan untuk mengetahui suhu dari temperatur mobil ini. Oke, tinggal satu konten lagi untuk mobil Honda Fit ini. Terima kasih sudah dipercayakan ke kami. Habis ini kan saya kupas tuntas apa aja yang diperbaikan di mobil ini untuk keluhan utama Honda Fit overheat. Ditunggu video selanjutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.